Qin Yichen sama sekali tidak memikirkan banyak hal yang berantakan. Dalam beberapa hal, Qin Yichen hampir tidak memiliki keinginan. Namun dalam aspek lain, apa yang dicari Qin Yichen bahkan lebih sulit diperoleh daripada tidak memiliki keinginan. Yang dia inginkan adalah tidak lagi menundukkan kepalanya kepada siapapun. Tidak peduli mengapa dia muncul di dunia ini, karena dia ada di sini. Dia harus membiarkan ini menjadi dunia dan beroperasi sesuai dengan idenya. Memulihkan aura beriak di tubuhnya, Qin Yichen meninggalkan kuil Master Cahaya. Dalam 3 tahun terakhir, dia tahu sesuatu tentang dunia luar. Dewa Perang Ares meninggalkan bidang bintang ini kepadanya sesuai kesepakatan, hanya untuk menjaga martabat kuil suci perang dalam pandangan kuil suci perang. Dapat dikatakan bahwa bidang bintang ini sekarang milik kuil guru cahaya yang dikendalikan oleh Qin Yichen. Satu-satunya hal yang hilang hanyalah gelar. Beri aku perintah. Sai Lao, Fatih, Zhao Wuling, kalian bertiga akan mengikutiku ke Battle Secret Hall, dan kalian akan ditempatkan di Light Master Secret Hall. Setelah memberikan instruksi, Qin Yichen memulai jalan menuju Aula Suci Zan. Meski sudah lama tidak bertemu, Heiki tetap antusias seperti sebelumnya, menyambut mereka berempat ke Aula Battle Secret Hall. Beberapa orang sedang berkunjung, tapi apa saja hal penting yang harus dipersiapkan? Para prajurit Aula Suci Perang menyajikan teh panas kepada beberapa orang dan melayani mereka dengan hormat. Qin Yichen melihat Aula Suci Pertempuran yang telah banyak berubah. Hanya dalam 3 tahun, Aula Suci Zan tidak lagi sama seperti ketika dia pergi. Tanah ditutupi dengan karpet merah, berbagai dekorasi menutupi dinding, dan bahkan baju besi para prajurit yang bertempur di Istana Suci diganti dengan yang baru. Meskipun Black Knight tidak mengatakannya secara langsung, dia tahu betul bahwa ini adalah cahaya yang telah membasahi kuil utama. Karena bertambahnya orang percaya di kuil Dewa Cahaya, orang percaya tidak lagi malas seperti dulu. Atas permintaan Qin Yichen, setiap orang percaya ingin menawarkan sebidang tanah untuk kuil Guangzhou, agar kuil Guangzhou dapat berkhotbah. Ini mendorong perkembangan ekonomi seluruh bidang bintang. Aula Suci Zan juga memanfaatkan angin ini untuk merenovasi bagian dalam dan luar. Teh panas yang disajikan hari ini mungkin berasal dari orang percaya di kuil Lord of Light. Kuda hitam terutama melihat Qin Yichen melihat sekeliling, dan dia tidak mendesak, jadi dia menunggu dengan tenang. Setelah melihat cukup banyak perubahan di sekitarnya, Qin Yichen memandangi kuda hitam itu. Ngomong-ngomong, perjalanan ini ke sini untuk mengusir Lord Ares, Dewa Perang. Aku tidak tahu apakah dia ada di aula perang saat ini. Heiki tiba-tiba tersenyum dan melambaikan tangannya lagi dan lagi. Tuan Ares berada di bidang bintang lain saat ini. Sejak 2 tahun yang lalu, Tuan Ares tidak lagi menjaga kuil di sini. Biarkan aku yang mengurusnya. Jangan khawatir, saya sudah memberitahu Lord Ares. Paling lama 1 atau 2 jam, Lord Ares bisa kembali. Qin Yichen sedikit mengangguk, lalu duduk di aula, menenangkan pikirannya. Cedera internal Qin Yichen belum pulih. Bagaimanapun, memutuskan hubungan antara jiwanya dan idola adalah cedera serius. Sekarang saya datang ke Aula Suci Perang, tidak hanya untuk mengobrol dengan Ares, Dewa Perang, untuk menentukan hubungan kerjasama antara kedua belah pihak, dan di sisi lain, untuk mendapatkan obat penyihir dan menyembuhkan luka jiwa. Namun menunggu jam segini, yang ditunggu bukanlah Dewa Perang Ares, melainkan kabar buruk. Kembali ke Master Black Knight, Lord Ares membuat rencana ofensif kemarin. Sekarang berada pada titik kritis. Dan saya khawatir itu tidak akan mungkin untuk sementara waktu. Setelah mendengar ini, pria gemuk itu berdiri tiba-tiba. Apakah Dewa Perang Ares meremehkanku dan menunggu? Ksatria hitam bangkit dengan cepat ketakutan, meminta maaf satu demi satu, dan menjelaskan secara singkat rencana pertempuran untuk menaklukkan medan bintang. Qin Yichen melihat bahwa dia tidak bisa melihat Ares, Dewa Perang hari ini, dan hanya menyapa pria gemuk itu untuk diam. Kalau begitu repotkan kavaleri hitam untuk menemukan tempat bagi kita di Aula Suci Perang. Dan tunggu Lord Ares, Dewa Perang, kembali dengan penuh kemenangan. Heiki dengan cepat setuju, dan setelah memikirkannya, dia diam-diam berkata kepada Qin Yichen. Yang Mulia Angin, mengapa Anda tidak membantu saya tinggal di sini selama 1 atau 2 hari? Dan saya akan pergi ke bidang bintang untuk membantu Lord Ares, Dewa Perang, mengalahkan lawan. Qin Yichen sedikit mengangguk. Heiki dengan cepat berterima kasih padanya, lalu pergi. Ketika pria gemuk melihat ini, hatinya menjadi lebih marah. Tuan Guangzhou, penunggang kuda hitam ini terlalu bodoh. Kami datang untuk melawan Istana Suci untuk memberi mereka wajah, dan berani atau tak tertahankan untuk berani mengendur dari Tuan Guangzhou seperti ini. Qin Yichen mengulurkan tangannya dan mengetuk ringan kepala pria gemuk itu. Jangan hanya melihat ke permukaan, jika tidak posisi Anda sebagai wali kiri tidak akan dijamin. Saat ini, kami di sini untuk tinggal di Aula Suci sementara untuk memberikan wajah Ares kepada Dewa Perang. Tetapi Dewa Perang Ares tidak dapat merespons. Kavaleri hitam menanganinya dengan sangat baik. Dia memberi kami manajemen sementara kuil Suci Zan, hanya untuk menghindari rumor,
mengatakan bahwa kuil suci Zan mengabaikan kuil Tuhan kami dan memberi kami wajah yang cukup. Setelah penjelasan Qin Yichen, pria gendut itu tiba-tiba mengubah amarahnya menjadi kegembiraan. Oke, dengarkan saja Lord. Qin Yichen samar-samar membawa tangannya di punggungnya, tidak ada hubungannya, dan hanya berpatroli di wilayah Aula Suci Perang. Tidak lama setelah Qin Yichen pergi, diskusi bernada sangat rendah datang ke telinga Qin Yichen. Tuan Feng, yang dihormati oleh Tuan Perang, adalah Tuan Guangzhou. Ya Tuhan, tidak heran Lord Wargat bersedia memberi kuil Master Cahaya begitu banyak kemudahan. Tapi jika kamu mengatakan itu, cerita yang diceritakan oleh orang-orang percaya di kuil cahaya itu salah. Qin Yichen terkejut ketika dia mendengar ini. Apa yang dilakukan orang-orang percaya ini selama 3 tahun retret mereka? Rumor bahwa bahkan orang-orang di kuil suci disihir? Qin Yichen memandang Sai Lao. Rumor apa yang kamu sebarkan? Sai Lao sedikit mengernyit. Tidak pernah. Kecuali untuk doktrin dan kanon Lord of Light, kami tidak pernah menyebarkan desas-desus apapun. Ngomong-ngomong, Tuan Guangzhou ingat 3 tahun lalu. Ketika kamu mundur, memang ada beberapa legenda, tapi kami semua mengira itu benar, jadi kami mengabaikannya. Qin Yichen tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Mungkinkah ini? Katakan padaku. Sai Lao memilah-milah pikirannya dan berbicara perlahan seolah melantunkan epik yang panjang. Tuan Guangzhou ingin melindungi semua hal, dan untuk menghindari konflik dengan Aula Perang Suci, dia secara pribadi pergi ke Aula Perang untuk menghadapi Ares, Dewa Perang. Dewa Perang Ares tidak mengerti arti dari Lord of Light, dan bertarung sengit dengan Lord of Light dalam kehampaan. Dewa Perang Ares memegang tombak tajam dan tombak di seluruh langit. Tuan Guangzhou tidak bergerak seperti gunung. Di bawah serangan seperti badai, dia pertama kali menjelaskan doktrin dengan kata-kata. Kalau begitu, gunakan cara mengerikan untuk mengusir idola utama. Seolah-olah glasir berwarna penuh dengan mata, gambar dewa tertembak, langit dan bumi memudar, dan semua sarana Dewa Perang menghilang tanpa jejak. Lord Guangzhou dengan tenang menutup tangannya dan berkata, dengan cahaya di hatimu, kamu bisa menjadi cahaya, yang benar-benar menggerakkan Ares, Dewa Perang. Carilah orang yang beriman. Kepala Qin Yichen tumbuh lebih besar saat dia mendengarkan, dan dia melambaikan tangannya dengan cepat. Tidak apa-apa, jangan membicarakannya.